Baik, dan di studio kita pemirsa sudah hadir Bang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana yang akan berbincang bersama kita. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Sehat Assalamualaikum. Ya, Bang? Alhamdulillah sehat. Di cuaca dingin hari ini kita ingin memanaskan dengan agenda sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendengarkan tanggapan jaksa replik nota pembelaan dari PC dan RE ini, Bang. Ini yang menarik adalah sebelum kita melihat dari konteksnya, sebenarnya urutannya kan setelah pledoi, nota pembelaan, sekarang replik. Seberapa besar replik ini akan berpengaruh terhadap putusan nantinya, Bang, kalau melihat dari proses ini? Iya, sekali lagi kalau kita membacanya kan nggak bisa setengah-setengah begitu ya. Bahwa replik ini bagian dari proses menuju pada putusan. Tapi sebelumnya sudah ada pembuktian yang memang kemarin bergulirnya lumayan panjang ya. Ada puluhan saksi, puluhan ahli yang didengarkan keterangannya dan juga bukti-bukti yang ditunjukkan di persidangan termasuk pistol dan lain sebagainya. Begitu. Jadi replik ini memang adalah satu bagian dari fase untuk menuju kepada vonis. Dalam hal ini itu bagian dari kerangka berpikir untuk menjawab apa yang sudah disampaikan oleh tim penasihat hukum sebelumnya, para terdakwa di pledoi. Ya, jadi tinggal bagaimana replik ini kemudian dikonstruksikan. Apakah dia nanti akan banyak menjawab berkaitan dengan apa yang kemarin disoal di pledoi. Itu juga bagian strategi menurut saya. Karena biasanya kalau masuk ke strategi dari pledoi itu akan jadi tanggung jawab yang lebih banyak lagi memunculkan, bahkan nanti arahnya makin nggak jelas lagi. Jadi kalau sebenarnya jaksa sudah sangat yakin dengan tuntutannya, ya replik ini menurut saya tidak akan jauh dari apa yang disampaikan dari tuntutan. Mungkin sehingga nggak, Bang? menemukan Maaf, konsistensi juga. Saya potong, maaf, Bang. Mungkin nggak ketika tadi kan kita dengarkan pledoi dari Richard Eliezer bahwa kejujuran dibayar dengan 12 tahun penjara begitu. Kemudian ini menjadi pertimbangan dari jaksa dan ditanggapi, kemudian tuntutannya berubah lagi. Mungkin nggak itu terjadi, Bang? Ya, mungkin saya mulainya begini untuk jawaban tadi ya, bahwa di dalam KUHP, Undang-Undang 8 1981 pasal 144 itu memungkinkan adanya perubahan surat dakwaan. Oke. Tapi kalau saya tidak salah penetapan hari sidang, setelah itu tidak dimungkinkan. Kita bicara surat dakwaan, apalagi ini sudah masuk melalui surat tuntutan, gitu ya. Kemudian ini sampai kepada replik tadi mungkin nggak mengubah. Jadi kalau melihat dari apa yang disampaikan KUHP itu hanya mengatur di poin yang 144-nya saja. Di poin yang lain saya tidak menemukan sejauh ini ada aturan khusus terkait hal itu ya. Tapi rasa-rasanya jadi tidak konsisten saja kalau seandainya ada perubahan di tengah jalan begitu ya. Yang kedua, kerjanya jaksa ini kan tidak berdiri sendiri, saya yakin mereka bekerja berdasarkan sistem. Apakah hal ini bisa kemudian jadi bagian mandiri dari seorang jaksa yang diperintahkan atau ditugaskan untuk menuntut perkara ini tanpa melibatkan katakanlah sistem di dalamnya. Berarti kan ada atasan di atasnya lagi kan yang kemudian mungkin menilai juga dalam hal ini. Karena kalau kita melihat kemarin juga di faktanya Jampidum kan juga angkat bicara terkait kasus ini kan. Nah, juga sempat katanya ada memanggil jaksa yang bersangkutan, kok bisa begini, kok bisa begitu. Berarti kan ada hal komunikasi yang entah itu secara formal atau non formal dilakukan. Maka rasa-rasanya sulit kalau seandainya tiba-tiba dilakukan perubahan itu di akhirnya begitu ya. Dan saya rasa kemarin juga menentukan 12 tahun itu kan lewat perdebatan yang mungkin juga lumayan alot begitu ya. Ada yang melihat dari reaksi jaksa yang ketika menyampaikan tuntutan kepada Eliezer itu tidak kurang nyaman begitu kan. Ada yang bahkan bisa mengatakan seperti ada yang bertentangan dengan dirinya, itu kan tangkapan dari netizen. Tapi setidak-tidak yang kita bicarakan dalam konteks replik ini adalah konsistensi saja menurut saya. Dan keyakinan itu saya rasa tidak berubah bahwa ini pasalnya masih 340 KUHP, setiap terdakwa itu dianggap bersalah menurut keyakinan jaksa penuntut umum berdasarkan fakta persidangan yang mereka dapatkan. Terlepas dari kemudian ada penilaian bahwa hanya menyandarkan banyak dari keterangan Eliezer. Karena sejauh ini memang keterangan Eliezer lah yang membuka kotak Pandora ini. Kita tidak akan mendapatkan banyak hal terkait dengan pengungkapan kasus ini kalau seandainya hanya di luar dari konteks apa yang disampaikan Eliezer. Itu juga harus objektif. Jangan sampai kita bicara objektif tapi ternyata subjektif. Kemarin beberapa pendapat yang disampaikan di pledoi itu kan sebenarnya dari tim kuasa hukum misalnya, dari Ibu PC misalnya. Itu kan juga menyitir dari pendapat yang mereka hadirkan dari ahli mereka. Betul. Nah, ini kan bukan bicara tentang objektivitas juga, pasti ada subjektivitas. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa klaim bahwa 100% objektif.
kita memahami kerjanya dalam sistem peradilan pidana, kerjanya penasihat hukum pasti membela kepentingan terdakwa atau klien, itu diakui saja. Jangan sampai kita berlindung dari kata makna objektif itu, seakan-akan objektivitas itu mengatakan bahwa sama sekali hanya bicara tentang bagaimana proses ini berjalan sebaik-baiknya saja. Yang tidak salah dihukum itu normatif lah. Baik. Tanpa diungkapkan semua orang juga pasti memahami. Baik, kita nanti akan bahas tentang bagaimana replik terhadap Richard Eliezer, Bang, ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Breaking News TV One masih akan segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa menantikan bersama-sama untuk sidang lanjutan agenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk replik hari ini tanggapan jaksa terhadap nota pembelaan Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Kembali bersama dengan Bang Heri Firmansyah. Ini tadi saya sempat menanyakan tentang Richard Eliezer yang akan didengarkan. Bagaimana pleidoinya ditanggapi oleh jaksa hari ini, Bang. Sebelum ke sana, Richard Eliezer ini kan sosok yang membuka tabir ini semua kan, dan ini berarti kan sebuah pembunuhan berencana, bukan lagi hanya sekedar tembak-menembak. Untuk membuktikannya harus ada saksi. Di situ adalah sosok Richard Eliezer berada ya. Tapi dia menjadi pelaku di situ. Nah, kemudian mendapat 12 tahun hukuman penjara. Kalau dalam pandangan seorang Heri Firmansyah seperti apa? Iya, sesuatu yang nggak bisa kita elakkan dalam suatu proses penegakan hukum adalah fakta-fakta yang demikian ya. Bahwa kita nggak bisa memaknai bahwa proses penegakan hukum itu mudah mendapatkan saksi, kemudian terdakwanya mengakui. Nah, ini termasuk salah satu kompleksitas dalam penegakan hukum yang harus kita mengerti bahwa ternyata ada dalam situasi seperti ini, dalam kasus ini adalah yang tadi Mas sampaikan begitu kan, bahwa ternyata ada saksi, tapi saksi yang akan memberikan keterangan ini orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri ini adalah sekaligus pelaku juga. Ya. Maka yang perlu diperhatikan adalah tentu masalah kehati-hatian dalam melihat dan menilai keterangan yang disampaikan. Karena bagaimanapun kita nggak boleh tutup mata, tutup telinga bahwa orang tersebut pasti punya kepentingan hukum untuk pembelaan dirinya. Ya. Pembelaan itu biasanya simplifikasinya secara natural orang itu akan melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Maka seberapa besar peran keterangan yang dia sampaikan itu yang perlu dinilai dulu, ditakar dulu, dan hakim yang berhak menilai itu kan. Dari gesture, dari penyampaian, dari apa relevansinya, kemudian juga dari hubungannya dengan keterangan saksi yang lain, nyambung apa enggak, secara logika hukum masuk apa enggak begitu kan. Ini menurut saya juga patut diuji sampai sejauh itu untuk ditakar ya. Baru dia kemudian bisa dikatakan keterangan itu bernilai guna, berdaya guna. Dalam hal ini maka keterangan tadi tidak boleh serta-merta langsung diabaikan karena dia adalah bagian dari terdakwa juga, karena dia punya hak ingkar, berarti dia bisa berbohong dan sehingga semua perkataannya dianggap bohong. Ini juga salah menurut saya. Dan kalau tidak salah nih Bang Heri, jaksa juga pernah bilang bahwa Richard Eliezer ini termasuk salah satu terdakwa yang paling bisa dipercaya ya, kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah. Kemudian ada juga, dia itu kan seorang justice kolaborator dalam hal ini begitu. 12 tahun ini apakah sesuai dengan privilege yang dimiliki Richard Eliezer di sidang ini? Ya, ini memang pertanyaan yang menggema di ruang publik ya, dan juga secara pribadi saya juga sedikit menyesalkan hal itu ya, tapi kita harus menghormati apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, bahkan Jampidum sampai ikut bicara di situ kan. Dalam hal menjelaskannya begini, bahwa hukum itu dibangun dengan logika, dengan dasar aturan undang-undang, dan biasanya kerja dari sistem peradilan pidana adalah legalistik formil. Kalaulah itu yang disampaikan, maka kita lihat proses dari awal juga. Eliezer mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke LPSK. LPSK menggunakan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang LPSK 31 tahun 2014. Kita tepikan puluhan atau bahkan ratusan pasal di sana. Kita kembali fokus kepada pasal 10A. Dikatakan seseorang itu dapat diberikan penghargaan oleh LPSK, dalam hal ini jadi justice kolaborator ya. Jika dia kemudian memberikan informasi yang utuh dan berpengaruh untuk dalam proses penegakan hukum, dan dia bukan katakanlah pelaku utamanya. Dalam hal ini kan kalau kita lihat posisinya dia, Eliezer,
tidak dituntut sebagai pelaku utama karena kalau lihat dari tuntutannya ada yang lebih tinggi dari dia. Sambo seumur hidup, dia 12 tahun begitu kan. Nah, tapi persoalannya pasal 10A dalam penjelasan itu mengatakan penghargaan yang ditujukan kepada seorang justice kolaborator itu adalah diberikan keringanan hukuman dari terdakwa lainnya. Nah, kalau terdakwa lainnya kita sandingkan semua terdakwa, maka ketemulah ada Sambo, ada PC, ada RR, ada KM gitu kan. Nah, ini posisi Eliezer di mana? Sedangkan kita tahu Sambo seumur hidup, ancaman pidananya, kemudian PC, KM, dan RR itu sama semua 8 tahun. Nah, sedangkan si Eliezer 12 tahun. Orang hukum juga orang matematik, belajar matematika kan. Lebih tinggi mana 8 dengan 12 kan begitu. Kalau dikatakan adresatnya adalah dia lebih rendah dari terdakwa lainnya, seolah-olah tafsir kita semua adalah ini berarti dia yang paling rendah di antara siapapun yang digabungkan di situ. Mau ada 10 terdakwa, dia dari 10 itu dia yang pasti yang the bestnya yang paling ringan kan. Apakah gitu. ini artinya dalam hukum yang melakukan eksekusi termasuk yang akan tinggi hukumannya? Nah, mungkin itu bagian yang paling jadi dilematisasi bagi jaksa ya. Saya coba menyelami aja bahwa dia memang benar ada memberikan keringanan banyak hal yang membuat kasus ini sebenarnya berat jadi dibuat ringan oleh Eliezer dengan banyak informasi yang disandarkan dalam surat tuntutan. Tapi di sisi lain fakta yang tidak terbantahkan, bahkan dia mengakui bahwa dia adalah pelakunya, bahwa dia eksekutornya. Sehingga perbuatan pidana ini menjadi utuh, menjadi terpenuhi adanya hilang nyawa seseorang karena ada bagian porsinya dia juga melakukan penembakan dan bukan hanya sekali, itu diakui ya. Nah, tapi memang yang belum ditegaskan ini adalah apakah ada eksekutor lain selain dia. Nah, kemudian dalam proses dia menembak itu apakah sebelumnya orang itu mati atau tidak. Karena kalau tidak ada eksekusi setelah itu kan berarti tidak sampai pada voltoinya, tidak sempurna ini perbuatannya sampai kepada pasal katakanlah 338 pun nggak nyampe karena tidak ada yang hilang dalam nyawa seseorang tersebut, terutama pasti adalah pribadinya almarhum Brigadir Joshua kan. Nah, jadi ini pertentangan yang memang dari awal coba diarahkan ke sana. Bahkan JC-nya dia diganggu terus begitu kan. Bahwa dikatakan dia nggak pantas jadi JC karena keterangan dia tuh hanya berdiri sendiri. Dia kebanyakan mungkin menyampaikan itu tidak pada faktanya, ya kan. Ini kan upaya untuk menyerang JC itu agar kalau JC ini terganggu dan dia adalah pelaku satu-satunya, maka pelaku yang disebutkan di luar dari dia tidak dianggap punya kesalahan di situ. Kalau nggak ada dia yang nggak akan terbuka nih tabir masalah ini ya mungkin. Ya, ini kita harus sepakat di situ kan. Sepakatnya hakim nanti nilainya di mana? Apakah memang benar bahwa ini ada urusan pribadi antara Eliezer dengan almarhum Brigadir Joshua saja? Tapi logikanya, bisakah seorang Barada menembak di rumah jenderal, di depan jenderal tanpa perintah? Karena bagaimanapun tindakan yang dilakukan ini bukan hanya bisa membahayakan korban yang sudah meninggal tadi, yang sudah jelas ya, tapi juga orang yang ada di sekitarnya, termasuk PC yang ada di rumah itu. Apakah seorang jenderal tidak akan marah besar? Itu kan melakukan tindakan yang mencoreng dirinya juga. Kok berani-beraninya melakukan tindakan seperti itu, menunjukkan kuasanya melebihi seorang jenderal. Dan kenapa tidak saat itu langsung diberikan penanganan terhadap Richard Eliezer ya? Itu yang saya nggak tahu ya, di BAP atau di fakta persidangan sempat disinggung dan ditegaskan nggak ya. Tapi kalau cuman hanya, saya sempat mengatakan stop. Itu kalau nilai rasa belum terlalu meyakinkan, tapi kalau ada orang yang kaget dengan satu tindakan yang di luar dari ekspektasinya dan itu bisa membahayakan, itu pasti mungkin ada dorongan, teguran yang keras atau menyadarkan, hei Anda stop, ini Anda apa yang Anda lakukan, entah menarik atau mendorong atau apa ya. Tapi saya nggak tahu apakah di situ memang alasannya selalu mengatakan karena ini terjadi secepat kilat begitu ya, hanya hitungan detik sehingga kayaknya semua terkaget-kaget begitu. Tapi kalau kita lihat dari latar belakang mereka yang rata-rata polisi hanya satu sipil di situ, harusnya tindakannya lebih cepat dari tindakan seorang sipil. Kita tepikanlah si KM itu karena dia sipil ya. Tapi orang yang berlatar belakang militer atau polisi itu pasti harusnya punya intuisi, punya insting untuk kemudian menghentikan itu secara cepat gitu. Baik, Bang Heri, kita ke Putri Chandrawati. Ada pernyataan dia dalam pledoi adalah mengenai tetap pada pemerkosaan ya, upaya pelecehan seksual. Kemudian ancaman pembunuhan yang juga disampaikan. Sementara tuntutannya yang diberikan kepada PC adalah 8 tahun penjara. Dalam replik tanggapan jaksa hari ini, kalau Anda lihat akan seperti apa, Bu? Ya, sesuatu yang didalilkan kan pada umumnya harusnya dibuktikan juga agar ini jadi fair ya, bahwa ada seseorang mengklaim terhadap sesuatu, bagi dia ini adalah
satu hal yang mengganggu kepentingan hukumnya, maka untuk memudahkan kerja dalam sistem peradilan pidana, minimal dia sumbangsi kontribusi terhadap data buktinya apa. Sehingga bisa dilakukan proses penegakan hukumnya dari proses lidik sampai seterusnya. Nah, dalam kasus ini dengan segala hormat kita menghargailah apapun yang menjadi klaimnya mereka ya, terutama terdakwa. Saya tepikan pembelanya karena pembela tidak langsung berhubungan dengan kasus ini. Tidak tapi ada di sana ya. Ya, tapi terdakwa silahkan saja bicara apapun. Tapi masalahnya kasus ini sudah pernah dinaikkan prosesnya dan kemudian tidak ditemukan adanya hal itu ya. Tidak ditemukan kesimpulan adanya hal tersebut. Mana yang udah dibantah ya? Ya, mana yang kita harus percaya ini sekarang? Klaim yang tadi yang tetap konsisten dan ngotot untuk mengatakan itu, atau kita kembalikan kepada proses hukum yang sudah dijalankan menurut apa yang dilakukan oleh penyidik saat itu kan. Nah, kalaupun ini masih dimunculkan, sekali lagi kita hormati. Tapi yang saya agak terkaget-kaget itu seperti apa ya, diangsur begitu, dikredit begitu ya. Ada pelecehan, mohon maaf, kemudian selanjutnya lebih tinggi lagi, kemudian yang terakhir sekarang yang kita dengar ada ancaman, kok nggak salah pembunuhan istilahnya. Ini jauh lebih serius daripada apapun gitu, ancaman pembunuhan yang mungkin tidak hanya buat satu orang tapi banyak orang di situ. Mungkin saya terlewat Bang Heri, tapi apakah hal itu juga disampaikan PC di sidang terdakwa mendengarkan kesaksian dia dulu sebelumnya tentang ancaman pembunuhan ini? Mungkin saya salah, tapi saya mendengarnya baru kali ini. Kalau itu memang dari awal, logikanya begini, kalau itu dari awal, kenapa dari keterangan-keterangan kemarin nggak dicoba disampaikan gitu ya? Ataupun keterangan dari PH. Dialami tapi ya? Ya, ataupun keterangan PH ketika misalnya di doorstop kah, atau dia ketika diwawancara. Ini kan nggak pernah disampaikan itu. Kalaupun ini dianggap sebagai strategi, menurut saya agak terlambat, karena harusnya disampaikan di pembuktian. Karena sudah keluar tuntutan. Iya, karena pembuktian ini yang penting untuk mengatakan bahwa kenapa sampai ada ketakutan itu untuk menyampaikan. Bukan hanya dilakukan tindakan yang tiba-tiba oleh dugaannya oleh si almarhum Brigadir Joshua menurut versi mereka ya, tapi juga ada ancaman yang tidak kalah serius dari itu semua. Dan itu bisa saja mengenai banyak orang yang dicintai oleh Ibu PC. Ini menurut saya strategi pembuktian yang menarik. Nah, saya nggak tahu kenapa PH-nya malah sibuk ngurusin bagaimana kehidupan malamnya seorang almarhum Brigadir Joshua yang itu pun sebenarnya orang anggap ya apa yang salah begitu ya. Jadi saya nggak tahu strategi apa yang dimunculkan. Saya pernah ngajar di lomba begitu ya, peradilan semu. Jadi apakah ini sebatas hanya bagaimana membuktikan di peradilan semu levelnya begitu. Tapi kalau pembuktian yang benar-benar ya tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa itu coba untuk dikemukakan di ruang sidang untuk meyakinkan hakim bahwa kekhawatiran Ibu PC ini punya dasar. Bukan hanya mengklaim bahwa ini korban dari yang sensitif perkaranya sehingga dia nggak bisa menyampaikan. Itu kita hormati sekali lagi. Kita nggak usah mengabaikan hal itu. Nggak ada masalah. Tapi yang menjadi persoalan adalah mengapa poin yang penting ini juga tidak disampaikan. Karena ini serius juga. Sama seriusnya dengan persoalan. Bahkan itu bisa jadi upaya untuk meyakinkan yang lebih kuat lagi kepada hakim bahwa ada kewajaran, ada logikanya mengapa sampai orang ini khawatir untuk bahkan menyampaikan apapun, bahkan ke orang terdekat. Meskipun alat buktinya belum bisa dilihat, tidak ada. Iya, sekali lagi ini strategi pembuktian kan. Strategi pembuktian itu kan bisa saja dilakukan dengan berbagai cara ya. Ya saya nggak bilang menghalalkan segala cara, tidak. Tapi dalam konteks bahwa dia melihat memang ya tidak ada fakta yang mungkin mendukung ke arah sana, tapi setidaknya itu dibunyikan secara konsisten dari awal. Nah, masalah pembuktian juga bicara konsistensi. Nah, kalau kita lihat dari perubahan penyampaian atau ada tahapan-tahapan yang mungkin semakin naik ke proses ke ujung ini, kita nggak tahu nanti diduplik menyampaikan apa lagi, mungkin ada tambahan lagi yang kita nggak tahu. Nah, baik, kita jeda dulu, Bang Hari, ini menarik sekali. Pemirsa tetap bersama kami, Breaking News TV masih akan segera kembali.